Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Hadirin hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah perjumpakan kita pada kali kedua di PPIA Genteng dalam rangkaian acara Safari Dakwah, Rihla Da'wiyah ilallah min khilali at-tib, perjalanan safar dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu pengobatan. Dan jadwal kali ini digenteng dengan tema atau topik dirimu sangat sempurna. Di antaranya judul ini tujuannya adalah untuk selalu mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah itu menciptakan makhluknya sempurna dari wujud manusia ini, dan Allah Subhanahu wa taala itu jamil sebagaimana disebutkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Termasuk keindahan Allah dari rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan sangat indah, juga sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sunallahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitu pula perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Termasuk Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan sempurna, dalam keadaan kokoh, dalam keadaan teliti, dalam keadaan detail sekali. Allah Al-Alim, Allah maha mengetahui. Bahkan Allah Al-Khabir, bahkan Allah mengetahui detailnya perkara. Termasuk Allah menciptakan tubuh kita dengan detail dan teliti. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman juga dalam surat At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sempurna ciptaan, dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi atammis surah, dengan penampilan yang paling sempurna
wa'adali hay'ah, anatominya, kerangkanya, postur tubuhnya, dari kulit-kulitnya, dari dagingnya, organ tubuhnya, semua betul-betul dalam keadaan seimbang dan sempurna. Fi ahsani surah wa ahsanil qamah, anatominya sempurna, fisiologinya juga sempurna. Wa afdhalil qawam, mustawiyan fi khalqih, mutanasiban fi a'dha'ih, mutamayyizan bil aqli wan nutqi, mimma yaj'aluhu arqa al makhluqat. Inilah sempurna, termasuk makhluk Allah yang paling sempurna di antaranya manusia. Dan di antaranya ada menafsirkan fi ahsani taqwim ay at-tawazun ad-daqiq bainal jasad war ruh wal aql, yaitu di sana ada keseimbangan yang sangat teliti, sangat detail dari tubuh, ruh dan akal. Makanya yang sempurna ini nanti yang bikin cacat siapa? Manusia sendiri. Manusia Allah cipta sempurna. Kapan dia sakit? Jasadnya sakit, ruhnya sakit, ya perasaan dia sakit, ya karena dia sendiri. Bagaimana dia menjaga yang asalnya sempurna ini, kenapa kok dibikin sakit? Bahkan itu juga bakal dihisab. Sampai Allah berfirman, di antaranya disebutkan bahwasanya menunjukkan manusia itu juga bakal dihisab. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan di kemudian hari nanti Anda akan ditanya tentang nikmat. Kata Ibnu Qayyim, termasuk nikmat sehat kalian bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, di padang mahsyar nanti kita juga bakal ditanya. Di antara pertanyaan di padang mahsyar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abdu yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Termasuk di antara pertanyaan di yaumul qiyamah, bukankah telah kujadikan bagi kalian tubuh yang sehat dan telah kuberikan kepada kalian air dingin yang menyegarkan. Itu menunjukkan semua nikmat. Tubuh kita aslinya sehat, sempurna, tapi bakal keluar dari keadaan asalnya itu karena kitalah yang menjerumuskan diri pada sebab. Fa rahimana wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dalam keadaan sempurna ini layak untuk kita tadabburi, sehingga kita selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul bisa tadzallul, tadarru', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan enggak pernah menjadi orang yang sombong. Kalau selalu apa? Tafakkur. Ya, selalu tadabbur. Bahkan ini juga anjuran Allah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20-21. Dan di bumi Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang yakin. Dan pada diri kalian hendaknya Anda tadabburi diri kalian sendiri, tadabburi diri kita. Dan juga Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq.
kami akan tampakkan, kami akan pertontonkan di semua wilayah kekuasaan kami, dan juga diri kalian, diri mereka, sampai mereka meyakini Al-Quran itu benar-benar hak. Ya, dan kita lihat di sini dalam surat At-Tin ayat keempat, Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, diabadikan bahwasanya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sesempurna ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wah, kita betul-betul sempurna dari di antaranya ketika ada di antara kita, katakan anak kecil, ya sempurna. Kadang ada di antara, lihat dari prosesnya sempurna. Pertemuan air mani laki, air mani perempuan ketemu. Ya, dan jangan pernah sombong bahwasanya untuk punya anak itu hanya membutuhkan kekuatan dan pasangan hidup. Ya, dengan penampilan yang oke. Bukan seperti itu. Sempurna dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan prosesnya juga sempurna. Untuk pasangan laki dan perempuan punya anak, gak bisa sombong dengan kekuatan ketampanan dia bakal punya anak yang cakep, anak yang kuat, gak bisa. Alam nakhluqum mim ma'im mahin, bukankah kami cipta kalian dari air mani yang hina? Hina artinya lemah. Hina juga dia air mani yang mungkin orang melihat, ih air mani kalau ketempel ke baju, Anda juga bakal gak seneng. Kalian gak seneng. Dan dia juga lemah. Untuk berjumpa air mani laki, air mani perempuan, itu tetap butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa sombong. Akad nikah, bulan madu, pasti punya anak, gak bisa. Tetap butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, kita makan pun gak boleh sombong. Sampai diingatkan doa setelah makan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan ini, rezeki ini bukan dari daya upaya dari kami, tapi itu melalui Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kita makan. Pekerjaan yang kita lakukan untuk mencari nafkah itu hanya sebab. Tapi kita bisa makan, dapat rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tubuh kita, ya, juga dalam keadaan dia yang kita ini dulunya dicipta dari air mani yang hina. Alam nakhluqum mim ma'im mahin. Kemudian disebutkan air mani itu harus memancar. Ya, harus memancar. Khuliqa mim ma'in dafiq. Ya, bahwasanya janin itu dicipta apa? Dari air yang memancar. Ini juga ada standar-standarnya. Ya, sebagaimana dalam surat At-Tariq, ya, khuliqa mim ma'in dafiq. Bahwasanya janin itu dicipta dengan air yang memancar. Dia butuh pancaran. Ya, dia butuh pancaran. Ya, oleh karena itu, ya, ketika butuh pancaran dan pancarannya kuat, dan itu adalah standarnya. Ya, standarnya. Standar apa? Standar bakal menjadi ciri-ciri air mani yang sehat. Ya, dari mana air mani ini keluar? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya, surat At-Tariq ayat yang ke-7. Dan dia keluarnya harus apa? Khuliqa mim ma'in dafiq. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-6, memancar. Dan ini Allah ciptakan detil. Makanya kalau permisi, afwan, ada air mani yang enggak memancar, dia berarti enggak sehat.
Makanya hati-hati para santri, jangan sering melakukan adatus sirriyah. Jangan sering melakukan onani. Ya, dari makruh bakal jadi haram. Dari dosa kecil sampai jadi dosa besar. Diulangkan, ini dosa kecil. Ya, dosa kecil akan jadi dosa besar kalau dosa kecil ini diulang-ulang. Dosa kecil bakal jadi dosa besar kalau dosa kecil kalian ini yang jadi santri dijebak oleh iblis melakukan dosa kecil onani ini. Kalau diulang-ulang bakal jadi dosa besar. Kalau diceritain teman asramanya, teman-teman akrabnya, bakal jadi dosa besar. Kenapa? Akan membisikkan dan merangsang orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Dan kalau dosa kecil ini dientengin terus, bakal jadi dosa besar juga. Dan ingat, walaupun kalian istighfar, ada saatnya memang kalian diampuni dosanya oleh Allah. Ada yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi melalui proses. Proses apa? Diikop dahulu. Dengan apa? Gara-gara sering onani, ketika nikah, impotensi. Ya, akhirnya apa? Mengalami impotensi. Nah, ketika nikah dia nggak punya rasa cinta yang meledak-ledak kepada istrinya karena sudah terjatuh dengan perkara yang onani yang diharamkan, kenikmatan yang palsu, muzayyafah. Ya, dikasih iqab, kemudian fatran, lemes. Ingat, setiap dosa hati-hati, takutlah dengan iqab, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kalian menyendiri di kamar mandi, Allah tahu apa yang kalian lakukan. Fa ini rahimakumullah jami'an. Dia harus memancar. Kemudian Allah ciptakan dengan sempurna dengan tahapnya. Setelah ketemu air mani laki, air mani perempuan, tidak luput dari izin Allah. Jangan pernah sombong karena fisik, karena kekuatan, karena sudah olahraga, pola makan, ya, karena cakepnya, tampannya yang perempuan cakep, ya, bukan itu. Apa bedanya sama Haman nanti? Haman yang merasa mendapat kekayaan karena mengaku karena kepintaran dia. Bukan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berjumpa, dan bahkan disebutkan Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh orang Yahudi, "Ya Abul Qasim, nas'aluka 'anil ma'ain." Wahai Abul Qasim, kunyahnya Nabi Muhammad. Dan kita enggak boleh memberikan kunyah diri kita dengan Abul Qasim, karena itu kekhususan Nabi Muhammad. Ada yang mentafsirkan itu khusus untuk Nabi Muhammad ketika masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, boleh. Alhasil lebih baik ditinggalkan. Ada kadang yang sudah terlanjur memberi kunyah Abul Qasim diganti dengan Abul Jasim. Ya, wah, apa biar nggak sama. Farahimanumukumullah jami'an. Nabi kunyahnya Abul Qasim. Di antara 3 putra Nabi, Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Dan 3 putra Nabi ini meninggal masih dalam keadaan sangat kecil, masih kecil. Ya, dan hikmah di antara wafatnya putra-putra Nabi biar enggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi penutup para Nabi dan Rasul yang lainnya. Karena kebiasaannya kalau Nabi punya anak laki-laki, dia bakal jadi penerus. Dan tidak ada dalam syariat Nabi dari kalangan wanita. Dan tidak ada putri-putri Nabi jadi penerus Nabi atau Rasul. Itu termasuk hikmah. Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi, "Ya Abul Qasim, nas'aluka su'alan." Wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepada engkau satu pertanyaan yang enggak mungkin dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Nas'aluka 'anil ma'ain. Kami akan bertanya kepadamu tentang air mani, laki dan perempuan. Ma'ur rajuli wa ma'ul mar'ati. Anil ma'in, ma'ir rajuli wa ma'il mar'ati. Kemudian Nabi terdiam seolah-olah Nabi enggak pernah ditanya karena Nabi enggak tahu jawabannya. Setelah terdiam sejenak,
Dikabarkan berikutnya, kabar dari langit dibawa oleh malaikat Jibril untuk bisa menjawab pertanyaan Yahudi, dan Nabi menjawab, ma'ur rajuli abyad ghalid, air mani laki-laki putih kental. Dan ini air mani yang sehat. Tadi disebutkan airnya memancar dalam surat At-Tariq ayat ke-6, khuliqa min ma'in dafiq. Dalam hadis ini dilengkapi, air maninya putih kental, itu yang sempurna. Disifatkan oleh Nabi SAW. Kalau ada air mani warnanya kekuningan, berarti nggak sehat. Abu-abu berarti nggak sehat. Apalagi air mani warnanya pink, jangan-jangan bencong. Laki-laki salehah. Nah, berikutnya dia apa? Kental. Disebutkan Nabi. Dan ini tarbiyah. Innallaha la yastahi minal haq. Allah enggak malu untuk menyampaikan al-haq. Walaupun kita sampaikan ini di masjid. Ini termasuk tarbiyah, pendidikan untuk kalian. Walaupun santri. Ya, kadang anak kecil perlu dididik dengan ilmu seperti ini justru biar dia dewasa, biar dia siap-siap. Ternyata sampai sedetail perkara pun disampaikan oleh Nabi SAW. Putih kental. Ulama di masa silam juga ada dalam kitab Abul Hasan Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 495 Hijriah. Dia dijuluki alim usyab, ahlinya ilmu pengobatan herbal di masa silam. Karena dulu ada para muhaddits dijuluki at-tabib, dokter. Juga ada yang dijuluki as-saidali, ya, atau dijuluki sebagai apoteker. Jadi jangan salah, kadang orang sekarang bilang, ngapain sih ustadz bicara ilmu pengobatan? Lu, dahulu banyak ulama muhaddits jadi ahli pengobatan. Abu Nuaim Ar-Razi, ini yang setelah di atas 300 Hijriah. Kemudian juga Ibnu Qayyim, kurun ke-7. Muridnya Muhammad bin Muflih Asyuti, kurun ke-9. Mereka selain menulis buku tentang agama, buku tentang ilmu pengobatan. Sampai ada namanya Musa bin Ibrahim As-Salihi, kurun ke-8. Dia menulis buku yang sangat ajaib, yang manusia sekarang lalai. Mereka sudah menulis dengan keterbatasan fasilitas, mereka meneliti. Tapi dengan taufik dari Allah, mereka diantaranya menulis buku-buku yang dibutuhkan manusia di zamannya dan setelahnya. Di antaranya tulisannya Musa bin Ibrahim As-Salihi, tulisannya apa? Al-Itqan fi ma'rifati adwiyatis saratan, pemantapan ilmu untuk mengenal obat kanker. Masya Allah. Nah, ada banyak contohnya di antara mereka. Kalau ada di antara manusia bilang ilmu tibbun nabawi, ilmu kedokteran Islam itu ilmu yang belum teruji coba, ilmu yang belum pas dosisnya, ilmu yang kitabnya hanya bisa dihitung dengan jari. Coba sebutin kitabnya. Ternyata kitabnya banyak banget. Ternyata tulisan yang simpel, setelah kita baca, kita kupas, disaripatikan, dikumpulkan, Masya Allah, kita praktekin ke pasien. Ada yang pasien kasus kanker rahim, benjolannya 7,5 cm, sembuh dengan izin Allah. Ketika kami aplikasikan teori mereka, dalam 2 pekan sembuh. Ada pasien dari Pamekasan datang ke Jakarta, dengan izin Allah baru 2 pekan sembuh. Ada anak yang lumpuh, mengalami pengecilan di otak, lumpuh total. Kita aplikasikan teori-teori apa yang kami sampaikan, kami saripatikan dari para ulama ahli pengobat Islam. Anak yang lumpuh tadi, bapaknya sabar untuk datang terapi. Datang kali pertama, dari lumpuh total sampai bisa duduk. Duduk tapi kepalanya nggak bisa diangkat, ya masih ngiler. Terapi berikutnya, ya setelah terapi kedua, ketiga kalinya datang sudah dalam keadaan dia lari-lari. Baru dalam hitungan 1 bulan lebih dikit. Ya Rabb. Ya, ini keindahan apa? Ilmu yang juga disampaikan oleh para ulama, dituangkan dalam buku-buku mereka, sangat indah.
Sampai bayangkan Imam Asy-Syafi'i telah berwasiat, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami ambal min ilmi tib. Aku tidak mengetahui ilmu yang lebih mulia setelah ilmu halal dan haram selain ilmu pengobatan. Juga Harmalah bin Yahya, muridnya Imam Syafi'i, pernah berwasiat, kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya al-muslimun min at-tib. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian Imam Syafi'i sendiri berkata, wa huwa thuluthul ilm. Padahal ilmu pengobatan sepertiga dari ilmu. Wa wakkalu ilal yahudi wan nasara. Sayangnya mereka memasrahkan ilmu ini kepada Yahudi dan Nasara. Imam Syafi'i juga berwasiat, illa anna ahlal kitab ghalabuna alaih. Sangat disayangkan ahlul kitab mengalahkan kita dalam hal ilmu pengobatan. Itu wasiat Imam Syafi'i di masa lalu. Anda lihat ketika musim pandemi kemarin, kemana kiblat pengobatan Anda? Ya, banyak di antara manusia ketakutan, seperti nggak punya Allah, saking takutnya, dan mereka meninggal dominannya karena rasa takut yang meledak-ledak, yang menguasai diri mereka sehingga tubuh jadi lemah dan dingin. Sempurna tubuh ini. Ya, sebagian ahli meneliti virus bakteri untuk nyerang tubuh itu harus melewati 3 benteng. Benteng pertama, kekebalan tubuh dia, imun dia. Kalau imunnya lemah, baru akan menembus berikutnya benteng kedua. Benteng kedua namanya MHC, protein kelas 1. Tubuh akan mengeluarkan protein yang meracuni dinding sel bakteri dan virus, biar hancur dan mati. Kalau dinding kedua ini lemah, akan melewati benteng kedua ini lemah, akan melewati benteng yang ketiga. Ini tubuh kita sudah sempurna, Masya Allah. Benteng yang ketiga apa? Dikenal dengan interferon, yang fungsinya untuk apa? Menghambat pertumbuhan virus atau bakteri. Dan 3 benteng ini bakal lemah ketika kapan? Panik, takut, cemas, sedih berkepanjangan, marah berkepanjangan, kekhawatiran yang berlebihan, seperti sudah nggak punya tawakal, seperti nggak punya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu 3 benteng lemah, saat itu gampang kena wabah. Itu contoh saja. Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, nggak pernah mati. Ya, Allah maha hidup, kekal. Nah, virus akan dimatikan oleh Allah, dokternya, herbalisnya, terapisnya, dan Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwafatkan. Tapi Allah nggak akan pernah mati. Ajaib, corona dinamakan corona karena dia bulat seperti mahkota. Dia nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya hidung, nggak punya saraf, nggak punya sistem kekebalan tubuh, nggak punya usus kayak kita, nggak punya lambung kayak kita, nggak punya ginjal, nggak punya jantung. Lah kita orang kok kalah sama virus yang Allah ciptakan kita dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ternyata bukan karena viruslah yang murni bakal mencelakakan Anda, tapi ketika Anda sudah lemah tawakal Anda. Umat Islam di tengah-tengah selalu antara ekstrem kanan yang ketakutan berlebihan sampai kena gangguan jiwa paranoid, sampai pakai masker 10 lapis, sampai jaga jarak 10 meter. Kalau mobilnya parkir ikut jaga jarak, lama-lama rumahnya mau jaga jarak. Takut berlebihan. Ini bakal jadi korban. Walaupun dia sudah olahraga, pola makan, tapi kalau psikisnya kena, tuh bentengnya lemah semua. Yang ekstrem kiri nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Buktinya kalau nggak percaya banyak juga yang wafat. Ya, dan serangan yang bakal kuat kapan? Sebenarnya kita sendiri kalau bentengnya lemah. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Contoh saja. Manusia kita kembali lagi dicipta dari air mani. Tadi apa? Khuliqa mim ma'in dafiq dalam surat At-Tariq ayat ke-6.
airnya memancar. Kemudian disebutkan Nabi dalam hadis ini, ada hadis Ummu Sulaim, hadis Thauban, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Muslim juga yang lainnya, bahwasanya apa? Di antaranya air mani disebutkan tadi laki-laki apa warnanya tadi? Putih kental, itu standarnya. Kalau enggak putih berarti enggak sempurna. Kalau enggak kental alias encer berarti enggak sempurna. Coba dalam kitab Al-Mughni, penulis yang meninggal pada tahun 495 Hijriah. Ya, si penulisnya ini alim sufi, dia sufi. Ya, manhaj dia sufi. Tapi ilmu pengobatan ini yang kita ambil, kita manfaatkan ilmu pengobatannya. Ya, dari kitab Al-Mughni ini ternyata dia meneliti dari hadis ini. Apa penelitian dia? Di zaman dahulu enggak ada laboratorium seperti zaman sekarang yang mikroskop ketemu pada kurun ke-19 Masehi. Di zaman dahulu enggak ketemu, belum ada. Tapi mereka dengan simpelnya ilmu mereka apa? Mereka menjadikan seperti bejana isi air mani. Kalau dites ini laki-laki subur apa enggak, diambil air maninya ditetesin. Kalau air maninya ditetesin dia ngambang berarti kopong. Kalau ditetesin di air tenggelam dan utuh, itu baru air mani yang sehat. Tapi tetap walaupun kuat, putih, kental, memancar, tetap butuh izin Allah Subhanahu wa taala untuk mempertemukan air mani laki, air mani perempuan. Ini keimanan kita. Allah menciptakan sempurna, diri kita juga melalui proses. Prosesnya juga sempurna. Ketemu. Coba manusia bisa nggak nyiptakan seperti ini? Lalat aja nggak bisa. Nah, kalau mereka melukis lalat, nanti bakal disiksa untuk apa? Disuruh Allah untuk apa? Meniupkan ruh ke lalat tersebut ketika dia melukis makhluk hidup. Nah, dan termasuk azab yang paling besar adalah azabnya al-musawwirin, para pelukis. Mereka nggak bisa, disiksa. Mereka pun bisa nyipta lalat paling dari robot. Itu pun ada baterainya ada, ya, pakai litium apa enggak, berapa kekuatannya. Menciptakan manusia juga gitu. Bisa enggak mereka? Enggak bisa. Menciptakan air mani enggak bisa. Menciptakan rahim perempuan enggak bisa. Lemah mereka. Makanya kita tadabburi ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan diri kita itu lemah. Dari air mani ketemu. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, wa minha, dari air mani laki-laki ini bakal jadi cikal bakal apa? Al-idham wal asab, tulang dan saraf. Kedokteran klasik sampai modern zaman sekarang belum bisa menguak kok bisa rahasianya air mani bakal jadi cikal bakal tulang dan saraf. Belum bisa diteliti oleh manusia. Paling manusia mencium bau air mani itu seperti aroma kalsium. Kalsium identik dengan tulang. Tapi setelah itu jadi tulang dan jadi saraf, mereka nggak bisa neliti. Kenapa? Menunjukkan lemah kita. Ada yang Allah singkap, kita mampu meneliti. Ada yang mampu meneliti terus sombong, lupa. Makanya semakin orang berilmu, semakin apa? Merendah. Semakin menundukkan diri, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti padi semakin berisi, semakin merendah, menunduk, bukan tambah sombong. Fa'inurahmanullah. Jadi air mani jadi cikal bakal apa tadi? Tulang dan saraf. Wa ma'ul mar'ati, adapun air maninya wanita. Pengalaman kami ketika kajian di antara ibu-ibu, ini ratusan kadang ribuan ibu-ibu, kita tanya yang nenek-nenek saja, "Nek, ada enggak yang tahu nenek-nenek sudah punya cucu banyak, tahu air mani Anda sendiri?" Jawabannya pada enggak tahu. Taunya air mani pasangannya, permisi. Disebutkan di sini air mani wanita raqiqatun safra, encer kuning. Ya, encer kuning. Wa minha, dari air mani wanita ini bakal jadi cikal bakal apa? Al-lahm wad dam, darah dan daging. Coba
Air mani laki-laki aja kental, pekat, putih, menunjukkan apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sudah air maninya juga kuat, beda. Air maninya wanita apa? Encer, kuning, lemah. Juga disebutkan Nabi, wanita itu apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Hatinya lemah. Ya, fisiknya juga lemah. Nah, wanita kadang ada di antara mereka sering bentak suami, marah sama suami, melototin suami, mukul suami, nyubit suami. Kalau chatting sama suami isinya kasar semua, dibalas satu kata langsung pecah hatinya. Makanya antum nanti kalian kalau nikah, kalau ngomong sama istri hati-hati. Dan disebutkan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau ada laki dan wanita terjadi masalah di antara mereka, siapa yang harus paling sabar? Jawabannya siapa? Laki-laki, suami. Dari mana? Dari hadis Nabi. La yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan rudhiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya gara-gara satu akhlak yang dia enggak sukai. Ini kalian nanti misalnya ada punya istri misalkan, istrinya cerewet, suka nerocos, suka ngeritik, suka ngomel. Ya, kalian dapat istri kayak gini, kalian sabar, itu bengkoknya mereka. Karena mereka yang bakal mendidik anak kita harus jadi orang cerewet. Kalau kalian dicereweti, ya jangan baper. Udah, itu bengkoknya dia, biarin. Jadi kalian harus sabar. Ingat kebaikan dia yang begitu banyak. Jangankan perempuan dari istri kita, istrinya Umar bin Khattab, kalau tengkar dengan suaminya, yang padahal kalau Umar itu jalan di gang, setan pilih gang yang lain biar gak papasan sama Umar bin Khattab. Lah istrinya kalau tengkar suaranya sampai keluar rumah. Tapi Umar santai aja, mengingat apa? Dia yang jahitin bajunya, baju yang robek, dia yang masakin, ngurus anak, dari rahimnya lahirlah anak-anaknya. Jadi diingat kebaikannya. Jangankan istrinya Umar bin Khattab, istrinya Nabi, ibunda Aisyah, bertengkar pernah suaranya diangkat sampai keluar dari rumahnya Nabi. Makanya bapak-bapak di sini jangan baper kalau ada suara istri sampai melengking keluar rumah. Gak perlu ngancem cerai, gak perlu bilang kamu jangan teriak, malu-maluin tetangga. Aku ini pemimpin, kamu anak kemarin sore. Nah, kamu gak tahu ya, aku ini punya wewenang di sini. Enggak kayak gitu. Nabi ketika istrinya mengangkat suara di hadapannya, apa kata Nabi? Ya udah Aisyah, kalau memang kau masih seperti ini, kita jadikan hakim di antara kita. Coba suami yang baik, bagaimana caranya emosi istri diredam? Itu harusnya, bukan tambah dipancing, bukan tambah diancam cerai, dipulangkan kepada bapak ibunya, bukan. Nah, kalau ada suami yang selalu bentak istri, mukul istri, nyecar istri, kekerasan verbal dan fisik, jangan ngayal kalian mau nambah istri, hanya akan merusak rumah tangga. Kalian berarti nggak tahu membagaimanakan istri. Nah, kenali dulu mereka. Nah, di sini air mani wanita apa? Encer kuning, menunjukkan lemah. Dia juga kal-qawarir, seperti gelas-gelas kaca, lemah. Tapi bayangin kalau kalian nanti sudah punya istri, para santri di sini akan tahu. Kalian bisa-bisa diatur sama istri kalian. Air mani encer ngatur. Kalian tahu jantungnya laki-laki beratnya berapa? 300 sampai 350 gram. Panjang pembuluh darah kalian berapa? Disebutkan dokter bedah toraks kardiovaskuler, diteliti dari penelitian mereka, panjangnya pembuluh darah arteri vena kapiler ini kalau dibentangkan itu bisa 70.000 sampai 90.000 kilometer. Kayak benua agung ciptaan Allah. Pembuluh darah wanita berapa? 60 sampai 80.000 kilometer. Berarti panjangan siapa pembuluh darahnya? Laki apa perempuan? Laki. Jantungnya laki beratnya berapa tadi? 300 sampai, jantungnya wanita 250 sampai 300. Besaran jantung siapa?
Jantung laki apa perempuan? Laki. Makanya jantung laki-laki diperkenankan menampung 4 jantung wanita. Karena dia kuat, siap menanggung beban. Itu laki-laki harus kuat. Dibentak mungsret, bakal jadi laki-laki lemah. Makanya Allah menciptakan kita sempurna. Laki-laki sempurna dari sisi laki-laki. Laki-laki nggak seperti wanita. Laki-laki lemah nggak seperti wanita. Lemahnya laki-laki apa? Laki-laki nggak punya rahim. Laki-laki nggak punya progesteron. Laki-laki nggak punya hormon wanita. Misalkan kewanitaan seperti wanita. Yang wanita punya hormon kewanitaan tadi, kulitnya jadi lembut, ada head. Ya, laki-laki nggak ada. Dia sempurna dari sisi laki-laki, perempuan sempurna dari sisi perempuan. Makanya perempuan ini aslinya memang lemah, tapi dia sempurna di antara jenis wanita, dia sempurna. Memang itu wanita yang sempurna. Dan bayangin wanita dari apa? Daging, air maninya bakal jadi cikal bakal apa tadi? Daging dan darah. Makanya kalau ada wanita yang sombong, ya sombong sama suaminya. Kalau antum lihat, kalian santri, ada ibu kalian sering minta cerai sama bapak kalian, nasihati ibu kalian. Kalau minta cerai tanpa alasan syar'i, cerai karena nafkah bapaknya kurang, minta cerai terus. Padahal dinafkahi, tapi kufur nikmat terus. Ya, suaminya ya kerja, alhamdulillah nafkah udah cukup. Tapi istrinya nuntut terus, minta logam mulia lah, minta mobilnya banyak lah, minta ini, menuntut sesuatu yang nggak mampu. Padahal udah cukup, nafkahnya udah cukup. Ya, kalau dia minta alasan syar'i, cerai tanpa alasan syar'i, ingat Nabi bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yara raihatal jannah." Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, si perempuan tadi gak bisa mencium bau surga, dosa besar. Ya, kalau laki-lakinya melakukan maksiat, laki-lakinya zina, silakan minta cerai, haknya si istri. Tapi kalau laki-lakinya nikah lagi sah, jangan minta cerai. Masuk dalam ancaman hadis ini, karena dia nggak menyelisih syariat. Kalau laki-lakinya mabuk, silakan minta cerai, kan dia menyelisih syariat. Kalau laki-lakinya nggak sholat, kalau laki-lakinya belajar ilmu hitam, silakan minta cerai. Kalau laki-lakinya dia pendapatannya uang riba terus untuk istrinya riba, istrinya nggak mau masuk dalam perutnya dan janinnya dan anak-anaknya dari makan uang riba, silakan minta cerai. Tapi kalau suami saleh, jangan minta cerai. Kalau suaminya soleha, silakan minta cerai. Suaminya tulang lunak misalnya, ya silakan minta cerai. Nah, tapi kalau suaminya saleh, ingat suami soleh sekarang jarang. Angka perceraian numpuk di pengadilan agama, wanita minta cerai semua. Di Jawa Barat doang ranking 1 dari Sabang sampai Merauke perceraian di Jawa Barat. Tahun 2020 angka perceraian sekitar 98.000. 78.000-nya kaum wanita pada minta cerai, 20.000-nya laki-laki yang menceraikan. Ranking 2 Jawa Timur sekitar 70.000. Ya, 80%-nya wanita minta cerai, 20%-nya laki-laki yang menceraikan. Ranking 3 Jawa Tengah, banyak minta cerai. Apalagi setelah munculnya setan gepeng, ya, gadget, semakin kuat efek minta cerai. Wanita kemarin waktu di masjid Masjid Al-Mujahidin tadi malam di Genteng, ya, kalau nggak salah ada pertanyaan. Juga di masjid sebelumnya juga ada dalam rangkaian safari dakwah, wanita berhijab pakai niqab suka bikin konten status TikTok dan lain sebagainya, meng-up dirinya. Ya subhanallah, dia bakal jadi sasaran serigala buas dari laki-laki. Nah, fa ini rahmatullah, hati-hati. Wanita tadi yang lemah sampai pengen jadi pemimpin dan gampang minta cerai. Apa kata mereka? Mas, ceraikan aku mas, aku bawa semua anakku mas,
karena mereka darah dagingku. Nah, hadis tadi gimana? Air mani wanita bakal jadi apa? Darah dan daging. Suaminya habis ikut kajian di PPIA sini, Genteng. Tunggu dulu, Dik. Sayang, aku juga punya saham. Air maniku jadi tulang dan saraf. Aku juga punya hak atas anak-anakku. Nah, hati-hati rahimahullah. Nah ini, kesempurnaan melalui proses. Setelah bertemu terjadi pembuahan air mani laki, air mani perempuan. Bayangkan, melalui hadis ini disebutkan dalam riwayat orang Yahudi yang bertanya, satu orang Yahudi, dalam riwayat 3-9 orang Yahudi, dalam riwayat hampir 40 orang Yahudi. Di antara mereka ada yang setelah mendengar pertanyaan, setelah melontarkan pertanyaan yang kata mereka gak akan bisa dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Dan Nabi bisa menjawab. Di antara mereka ada yang mengatakan laqad sadaqt, kau telah benar. Di antara mereka ada yang mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Di antara mereka ada yang mengatakan hakadha qala mimman kana min qablik. Ada yang masuk Islam sebagiannya. Dijawab oleh Nabi SAW seperti ini. Nah, farahmanakumullah jami'an. Ini sempurna. Setelah terjadi pembuahan, ovulasi, ketemu air mani laki, air mani perempuan. Kalau dokter modern, mereka melihat laki-laki subur kalau air maninya 15 juta dan atau 20 juta minimalnya. Kalau teori klasik melihat hadis Nabi, putih kental itu sudah sehat. Kalau zaman sekarang kalau ada mikroskop, dilihat ekornya gimana. Kalau ekornya air mani itu spermanya ekornya 2, berarti nggak sehat. Kalau jalannya letoy, berarti nggak sehat. Ya, ada air maninya mati semua. Ada yang kena azoosperma, nggak ada spermanya. Ya, banyak kasus. Ya, setelah berjumpa terjadi ovulasi di tuba falopi, ya saluran kecil yang menuju ovarium terjadi pembuahan dan setelah itu turun ke rahim, baru nempel di dinding rahim. Coba sempurna ciptaan Allah. Nempel di dinding rahim, setelah nempel kadang keluar darah dikit, bercak darah. Itu diantaranya ada wujud terjadi penempelan dinding rahim. Kalau ada di antara kalian istrinya suka marah, dipegang kulitnya anget, alisnya tebel, kalau ngomong suka diangkat meledak-ledak. Ya, kalau jalan cepat, ini ciri-ciri wanita panas. Wanitanya tubuhnya panas, dia emosian, ditambah hobi makan minumnya panas. Hobi makanannya ya sambal, bakso sambalnya 10 sendok, mie ayam. Kemudian hobinya kalau di Genteng apa hobinya makanannya biasanya? Hah? Seblak. Ya Rob, seblak. Nah, wah ini panas semua nih. Kemudian tambah kambing, ayam, bebek, jeruan, bakwan, ya. Tambah minumnya kopi sama jahe, ya. Wah subhanallah panas semua. Ya, setelah ini panasnya numpuk, kalau ini adalah seorang wanita, rahimnya bakal tipis. Kalau pas lagi nggak hamil, haidnya bisa lebih dari 10 hari. Ini alarm bagi tubuh Anda yang sedang keluar dari batas normal. Loh, haidnya biasanya normalnya 5-7 hari. Ini haidnya lebih dari 10 hari, berarti rahimnya panas. Kalau ada setelah pembuahan ini nempel dinding rahim wanita yang panas, dinding rahimnya tipis dan kemungkinan keguguran. Kalau ada wanita yang mengalami penebalan dinding rahim, haidnya cuma 2 hari, 3 hari, ini berarti wanita yang rahimnya dingin. Setelah diteliti, wanita ini suka ngambekan, suka baperan, introvert, menutup diri, gak banyak bicara. Kalau ngomong suaranya lembut, alisnya tipis, wajahnya sayu, dipegang tangannya dingin. Nah ini wanita dingin. Hobi makanannya ikan, buahnya buah semangka, melon, sayurnya timun terus, tambah dingin. Nah rahimnya ikut dingin. Nah, tubuh kita jadi alarm. Ini menunjukkan apa? Agungnya ciptaan Allah yang harus kita pelajari. Coba kalau kita perhatikan dari kepala rambut kita, kenapa Allah ciptakan rambut kita? Ya, rambut di kepala aja itu bisa sekitar 100.000 lebih. Rambut di kepala doang 100.000 lebih. Ya,
Kemudian ada alis. Kenapa ada alis? Ini rambut untuk melindungi apa? Kepala kita dari panas, dari lengketnya kotoran di kulit kepala, ya, dan juga sebagai estetik, ya. Kemudian kalau laki nggak boleh panjang, batas maksimal bahu. Kalau wanita panjang, nggak boleh dia tomboy, nyukur rambutnya kayak laki-laki, tasyabbuh dengan laki-laki nggak boleh. Syariat sudah mengatur. Kenapa wanita panjang? Kenapa? Karena memang itu hiasan wanita, tabiatnya rambutnya panjang. Nah, kemudian juga turun ke bawah ada alis. Untuk apa? Melindungi biar mata ini nggak gampang kena debu, kena air langsung turun ke bawah, ada penghalangnya. Dan dia juga estetika. Punya alis, alisnya dicukur, diganti pulpen. Ada yang ditato alisnya. Ya Allah, keluar dari kodrat. Ya. Kemudian lihat hidung, kenapa hidung kayak gini? Kenapa nggak ngadep ke atas? Nah, kalau kena hujan susah. Makanya ke bawah. Nah, semua ada hikmah. Di hidung ada bulunya. Kalau ada kotoran dia bersin-bersin dikeluarin, ada saringannya. Mata ada bulu mata. Kalau bulu mata kecabut bisa terjadi infeksi, terjadilah bintilan. Ya, ini contoh saja seperti kasus Hordeolum. Kemudian cipta, kenapa ada pupil mata, ada lensanya, detail Allah cipta. Kemudian telinga, kenapa bentuknya kayak gini? Untuk menyaring suara, ngumpulin suara. Masih masuk ke dalam, ada pipanya 1,5 atau 2 senti, kemudian dikasih gendang. Kalau nikmat Allah nggak dijaga, kita bakal sakit. Batuk pilek dibiarin terus. Lihat, banyak sekali bapak ibu lalai. Ada anaknya batuk pilek, ya wis ben. Setelah itu apa? Sampai gendang telinganya bocor. Ingat, orang tua bisa-bisa dihisap oleh Allah. Gara-gara orang tua gendang telinga anak bisa bocor, harusnya dijaga. Diobati batuk pilek. Ya, mau pergi ke dokter silahkan, ke herbalis silahkan. Wah itu silahkan. Itu seni pengobatan tanpa harus Anda bermusuhan. Mentang-mentang suka herbal, dokter dimusuhi, apotik, rumah sakit dimusuhi. Yang dokter mentang-mentang herbal, dia nggak suka berobat ke rumah sakit dimusuhi, nggak perlu. Itu seni pengobatan. Intinya satu yang diinginkan apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Farahmatullah, gendang telinga ada fungsinya. Hati-hati, makanya kalau anak batuk pilek dijaga. Ada anak yang demam tinggi dibiarin sampai step kejang. Gara-gara kejang kena otaknya kecil, atrofi otak, akhirnya lumpuh. Siapa yang bakal dihisap? Bukankah bapak ibu bakal dihisap? Jangan sekonyong-konyong langsung bilang ini semua takdir Allah. Iya, takdir Allah. Kalian yang menjerumuskan diri pada sebab. Makanya kita perlu ilmu agama, ilmu pengobatan juga perlu. Sampai kata Imam Syafi'i, ya, ini ilmu yang paling penting setelah halal dan haram. Ma'alamu ilman ba'da ambal min ilmi tib ba'dal halali wal haram illa anna ahlal kitab ghalabuna alaih. Sayang ahlul kitab mengalahkan kita. Nah, ini ada fungsinya. Wajah juga demikian. Antum kalau lagi marah, wajahnya merah. Antum kalau lagi happy, ini ada kemerahan. Antum kalau lagi sedih, takut, panik, pucat. Ya. Kalau ada di antara manusia hobinya marah, punya dendam, wajah itu bisa hitam. Nah, nggak bisa disembunyikan apa yang ada di dalam hati. Dari ngomongnya kelihatan, bibirnya, wajahnya. Wah subhanallah, berikutnya kita juga diciptakan oleh Allah jenggot. Ya, termasuk jenggot lihyah disebutkan dalam hadits riwayat Imam Muslim, a'ful lihyah wa qassus syarib. Biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Ini perintah apa bukan? Perintah. Wa qassus syarib, dan potonglah kumis kamu. Kumis dipotong, jenggot dibiarin. Lah makanya laki-laki untuk membedakan dengan wanita diantaranya identitasnya jenggot. Di negeri Arab, kalau ada anak kecil dijuluki murdan. Kenapa murdan? Karena nggak ada jenggot.
Dan anak kecil itu cakep kayak perempuan, makanya fitnah. Kenapa banyak terjadi kaumnya Nabi Lut bermunculan? Karena mereka ini murdan, cakep-cakep. Kalau ada laki-laki dewasa nggak punya jenggot juga lah, seperti murdan. Wah, makanya ini fitrah. Ini termasuk fitrah. Ya. Kemudian adapun nanti ketika sudah masuk surga nggak ada jenggot. Apa yang dilarang di muka bumi ketika kita masih hidup di muka bumi ini, nanti di jannah subhanallah disiapin kita nggak ada jenggot. Di dunia ya kita nggak boleh pakai pakaian sutra bagi laki-laki. Di surga disiapin pakaian sutra, ada yang tebal, ada yang tipis. Di dunia nggak boleh, zina nggak boleh. Ya, yang diperbolehkan apa? Poligami. Lihat, laki-laki di dunia omongannya ranjang terus. Di surga disiapin bidadari, 2 bidadari. Yang mati syahid, ya 73 bidadari. Nah, wah subhanallah, wanita kenapa nggak ada bidadara? Adanya bidadari doang untuk laki-laki karena wanita tabiatnya bukan ranjang sukanya harta, perhiasan. Kalau sudah masuk surga dikasih rumah batu batanya dari emas dan perak, tanahnya yang baunya sangat wangi, ya perhiasan yang indah, sudah cukup. Gelas dari emas, piring dari emas, ya perhiasan yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilarang di dunia, di surga disiapin. Kita dilarang minum khamr, di surga disiapin khamr yang tidak memabukkan, tidak menutup akal, yang rasanya lezat. Nah, di dunia Anda harus sabar dengan fitnahan. Anda sabar dengan pasangan hidup Anda yang bikin Anda sedih, kadang bikin marah. Anda harus sabar. Di surga Anda gak ada sedih, gak ada marah. Wanita di dunia haid dan nifas, di surga nggak ada haid dan nifas. Kalau pengen punya anak langsung dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya dunia itu darul bala, surga itu darul qarar, tempat kita tinggal yang panjang kekal itu di surga. Adapun dunia itu sementara. Ngapain mau nyari dunia yang nggak dibawa ke alam kubur kita? Kumpulin apa? Bekal saja bagaimana selamat di alam kubur, padang mahsyar, bisa masuk jannahnya. Farahmanakumullah jami'an, demikian manusia sempurna. Turun lagi berikutnya, lihat kita ini juga punya otak, punya saraf. Dokter saraf aja nggak bisa menguak saraf yang Allah ciptakan, nggak bisa. Hanya sebagian ilmu yang bisa dia kuak. Juga pembuluh darah juga demikian. Pembuluh darah kita, jantung kita tadi beratnya 300-350 punya laki-laki. 300-350 gram. Itu normalnya, perkiraan seperti itu, seperti kepalan tangan kita. Tapi ada saatnya jantung beratnya 1 kilo. Kalau jantung 1 kilo berarti tambah kuat nggak? Tambah kuat nggak antum? Tambah lemah. Namanya dekompensasi kordis, gagal jantung. Sudah capek, bisa capek gara-gara makanan, dia capek, bengkak. Bisa capek gara-gara jarang tidur, sering begadang. Makanya kebiasaan Nabi istirahat di awal malam, bangunnya sholat malam nanti. Makanya jangan sering begadang. Begadang boleh-boleh saja kalau ada artinya, sesekali aja. Tapi kalau rutin, Anda jantung bakal kesiksa. Ngopi terus di waktu jantung istirahat, jantung bakal lelah. Ada juga jantung lelah ketika kapan? Bapak-bapak capek sama istrinya, diomelin terus. Si ibu-ibu lupa kalau Nabi bersabda, kalau ada laki-laki disakiti sama istrinya, bidadari yang di langit calonnya bidadari suami mendoakan keburukan untuk istri di dunia. Qatalakillah, hei istri di dunia, semoga Allah binasakan kamu. Fa innahu dakhilun yushiku ayufariqaki ilaina. Suamimu itu adalah tamu, sebentar lagi akan berjumpa dengan kami para bidadari. Lupa dia, kalau suaminya disakiti, bidadari doakan keburukan. Nah, ini makanya surganya wanita ya di rumah. Laki-laki kalau ada panggilan jihad, dia paling ke depan, paling cepat keluar. Tapi wanita ini loh,
Jihad dulu ini melawan syahwat untuk apa? Enggak taat sama suami. Fa inna rahmatullah jami'an. Barakallahu fikum. Dan memang kadang banyak istri sakit karena suami dolim banyak. Banyak banget. Makanya dua-duanya ini harus apa? Saling menopang, masuk surga bareng itu diantaranya tim keluarga yang saleh dan salehah. Anak-anak juga demikian. Nah, farahmakumullah, berikutnya sampai Allah sebutkan sendinya manusia, disebutkan dalam hadis Nabi, sendinya manusia 360 sendi. Sedangkan ilmu kedokteran modern memperkirakan sendinya manusia sekitar 250 sampai 350 sendi, hanya mengira-ngira para dokter ortopedi. Tapi wahyu bicara sendi manusia 360 sendi. Nah, apa? Karena Allah yang menciptakan tubuh kita. Ya, Allah mengkabarkan kepada manusia. Kemudian lihat, turun ke bawah, laki-laki punya jakun yang gede, perempuan enggak. Berikutnya jantung kita yang besar tadi, lebih besar dari perempuan, sempurna untuk laki-laki, sempurna untuk perempuan. Perempuan ya dengan ciri khas perempuannya, laki-laki dengan ciri khas laki-lakinya, sempurna masing-masing. Turun ke bawah sampai wanita punya rahim, laki-laki enggak punya rahim. Dan itu saling melengkapi, menopang. Ya, kemudian juga alat vital permisi laki dan perempuan juga beda. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Tumbuhan berpasang-pasangan. Manusia juga berpasang-pasangan. Makanya laki sama wanita jangan terong ketemu terong, enggak nyambung. Ya. Fa ini rahmatullah jami'an menunjukkan apa? Allah sempurna menciptakan semua. Ada juga Allah ciptakan permisi dengan bagaimana dubur manusia dicipta. Dubur manusia untuk membuang najis. Atau ada saatnya dia kenceng, ada saatnya dia membuka, ada rangsangan. Bukan untuk masukin terong. Nah, fa ini subhanallah keluar dari kodrat. Akhirnya Allah jadikan penyakit. Duburnya kayak corong. Kenapa? Kalau alat vital wanita permisi itu bisa sampai membesar 200%. Ketika kapan? Proses persalinan. Terus balik lagi, mengecil lagi. Kalau dubur, kalau besar gak bisa balik. Coba, kalau kodrat Allah diselisihi, timbul penyakit. Jiwanya bakal sakit, fisiknya sakit. Sampai ikopnya dalam Islam, ada yang ikopnya diantaranya dirajam sebagaimana zina. Ada yang ikopnya sampai ya dibakar. Tapi ini apa? Hanya sebagai ancaman menunjukkan kerasnya. Karena bakar itu hanya haknya Allah. Gak boleh manusia membakar makhluk. Termasuk lebah, ngusir lebah itu pakai api, gak boleh. Lebah gak boleh dibunuh. Akhirnya apa? Gerombolan lebah nyengat dia sampai orangnya mati. Iqab. Ya. Ada yang ditakzir, diusir dari kampungnya, ada yang dipenjara, ya seumur hidup, ada yang menunjukkan apa? Ini dosa berat. Bahkan satu-satunya dosa yang dilaknat sekali laknat, 3 kali laknat. Sampai Nabi bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Dosa orang makan uang riba dilaknat sekali. Orang pakai tato dilaknat sekali. Ya, tapi untuk ini perbuatan kaum boti, bukan bonceng 3, bukan terong ketemu terong. Itu apa? Laknatnya sekali laknat 3 kali. Termasuk ada yang di situ ada liwat kubro dan sugro. Ini termasuk kubro. Yang sugro termasuk apa? Laki-laki yang halal mendatangi istrinya dari belakang, dari lubang duburnya, itu juga termasuk dilaknat. Tapi enggak seperti laknat kubro tadi. Nah, ini ilmu disampaikan. Kalian juga harus punya bekal, juga termasuk ilmu untuk berdakwah. Diciptakan sempurna, kulit-kulitnya sempurna. Ini kulit kita ada sarafnya. Jadi kalau kena duri dikit langsung dia refleks. Sempurna. Termasuk daleman tubuh kita sempurna. Kenapa Allah ciptakan lambung? Lambung itu ya kita lihat nih. Ya, lambung misalnya kita lihat. Dia seperti apa? Seperti huruf J. Iya, ini huruf J gini. Seperti lambung itu seperti huruf J. Kalau kita tidur sunahnya miring kemana? Coba,
anatomi sama syariat nyambung. Bahkan Syekhul Islam mengatakan semua syariat Islam itu nutrisi bagi kita. Nutrisi hati dan fisik. Lihat, tidur miring kanan. Kenapa? Lambungnya juga miring kanan. Dan jantung di sebelah kiri. Kalau kita tidurnya miring kanan, kita bakal gampang untuk apa? Bangun siaga untuk sholat malam. Juga nggak nafas, nggak berat. Tidur betul-betul pules, nikmat. Tapi kalau tidur miring kiri, jantung ketekan paru-paru. Jadinya deep sleep dan bangunnya ngap, nggak nyaman tidurnya. Kemudian makanan balik ke lambung. Nah, wah ini hikmah sekali. Wah ini contoh, Allah ciptakan semuanya sempurna. Lambung ada 3 lapis. Lapisan pertama itu licin dan ada sarafnya. Jadi kalau kalian stres, kalian salah pola makan, makannya salah, pedes-pedes terus, panas-panas terus, kecut-kecut terus, sakit mah, itu langsung kerasa sakit. Kenapa? Dikasih alarm. Nih, kalian sedang salah makannya. Kalian sakit, itu sebenarnya jangan bilang murni takdir buruk. Takdir buruk dari Allah, laisa li syarril mahad, bukan untuk murni keburukan, tapi untuk apa? Gugurin dosa kita dan alarm bagi diri kita. Alarm agar kita kembali beriman, bertobat dari segala wujud dosa, dosa besar dan maksiat. Dan alarm tubuh kita sedang keluar dari titik seimbang. Contoh, Allah ciptakan tubuh kita. Contoh dalam hadis Al-Qudsi dari Abu Hurairah riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ulama yang lain melemahkan, Syekh Al-Albani menghasankan, yang bunyi lafadznya, idza btalaitu 'abdi al-mu'min falam yashkuni ila uwadihi. Miknya mana? Kalau ada hambaku yang beriman, aku coba diri dia dengan penyakit dan dia enggak banyak keluh kesah kepada pengunjungnya. Dia enggak banyak keluh kesah. Sakit, alhamdulillah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Oh, berarti cukup aja ya, enggak usah papan tulis dah. Cukup aja deh. Nah, singkat ya, takdir, kalau dikasih penyakit dia enggak banyak keluh kesah, keutamanya apa? Dia bakal apa? Satu, Allah akan bebaskan dia dari penjaranya. Atlaqtuhu min sari, alias akan segera diangkat penyakitnya. Kedua, thumma abdaltu lahmahu afdal min lahmi, dagingnya bakal dijadikan lebih baik daripada daging sebelumnya. Kenapa? Kalau dia nggak nafsu ketika sakit nggak nafsu makan, lidahnya pahit, kemudian keringetan, demam, racun dibuang. Saat kita nggak banyak makan, tubuh kita jadi sehat. Kita kalau sakit, kita mungkin mikirnya takdir buruk, tapi ada kebaikan. Makanya selalu husnudzon kepada Allah. Akhirnya racun dibuang, pembuluh darah jadi bersih, uap dibuang, gasnya dibuang melalui keringat, nggak nafsu makan. Saat itu dibersihkan tubuh kita. Kata Hippocrates, kalau orang sakit dikasih makanan sama dengan memberikan nutrisi pada penyakit. Dokter di masa silam dalam kitab As-Suyuti, juga Syekh Abdul Razak menyebutkan al-ju' minal ilaj, lapar itu bagian dari obat. Orang sakit jangan dipaksa makan. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang lama dilemahkan Imam Bukhari, Syekh Muqbil, An-Nawawi, tapi dihasankan Syekh Albani, tapi mayoritas ulama melemahkan, tapi maknanya benar. La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Bukan berarti disuruh puasa, enggak, dikasih makan dikit aja, yang makanan itu jadi obat untuk dia. Kalau orang punya penyakit dingin, kasih makanan panas jadi obat. Enggak boleh banyak-banyak, ada dosisnya. Karena Allah memberi makan, Allah memberi minum. Bagaimana cara Allah memberi makan, memberi minum? Ketika dia enggak nafsu makan, lidahnya pahit, hilang nafsu makan hilang. Saat itu Allah memberi makanan. Bagaimana caranya? Darah dia jadi encer, oksigennya lebih banyak. Sebagian takwil para masyayikh. Ya, nutrisinya lebih tinggi. Kemudian aku ganti abdaltu daman khairan min damin, darahnya jadi lebih baik. Dan kemudian dia bisa beramal lagi dengan apa? Dengan amalan dengan lebih nyaman. Taib, ada door prize dari teman-teman MBI chapter Banyuwangi. Pertanyaannya gampang insyaallah. Pertanyaannya coba sebutkan ciri-ciri air mani wanita bakal jadi apa? Nah, yang pertama tadi. Warnanya apa? Bakal jadi apa? Warnanya kuning dan
Hah? Kuning dan encer. Bakal jadi apa? Ahsan, fadhol. Ini dari oleh-oleh ini. Bisa untuk jajan nanti. Jazakallah khair ya teman-teman, masyaallah. Pertanyaan kedua. Berikutnya, apa ancaman kalau kalian dapati ibu kalian sering minta cerai kepada bapak kalian? Nah, bidadari mendoakan keburukan, qatalakillah, binasalah kalian. Ya, padahal suaminya soleh, enggak melakukan maksiat, keburukan, enggak dolim, tapi dia sering minta cerai. Yang berikutnya, kedua apa? Man talaba talaq, barang siapa yang minta cerai tidak bisa mencium. Jaraknya padahal surga bisa dicium dari jarak 40 tahun. Fadhal. Nah, jazakallahu khair teman-teman MBI Banyuwangi, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, Pak, nah, angkat tangan dulu. Enggak apa? Ini menunjukkan pemberani, syuja. Pertanyaannya, tolong sebutkan ciri-ciri wanita yang panas. Makanannya, hobinya panas-panas. Ahsan. Berikutnya, suka apa dia? Suka marah. Pinter. Yang berikutnya, kalau dipegang kulitnya, contohnya anget panas. Fadhal. Barakallahu fiik. Umi antum tipe yang mana? Dingin apa panas? Umi antum dingin apa panas? Baik, sedikit aja pertanyaan. Ini pertanyaan banyak banget ya, kita jawab yang sama, ini bisa kita ambil. Solusi menghilangkan jerawat. Lihat, kalau kalian tipe panas lembab, seringnya timbul jerawat. Kulit kalian berminyak, sering timbul jerawat. Kalau kalian punya masalah panas lembab, stop makanan panas lembab. Contoh, durian stop dulu. Nasi dikurangi. Kambing, ayam, bebek kurangi. Ya, buah-buah panas, sayuran panas, bayam, kangkung, daun singkong kurangi dulu. Ya, banyakin dingin. Contoh, wajahnya dikasih dingin panas lembab, dikasih dingin kering. Contohnya apa? Minum jeruk nipis. Berikutnya, jeruk nipis ditaruh di wajah, dibalurin. Ya, goreng-gorengan juga dikurangi kalian. Ya, terus makan nasinya jangan sehari 5 kali. Ya, pagi, siang, sore, malam, sahur, semua nasi semua. Nah, sehari sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Siang misalkan, lauknya kalau bisa ikan, nasinya dikit aja, tambahi sayurannya timun, labu siam, sawi putih, ya, sayur salad itu. Nah, ya, terus berikutnya juga jangan stres, ya, enjoy aja, nikmati. Walaupun kalian belajar sebagai santri, ya, easy going, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan artinya memaksakan diri sesuatu yang kalian nggak mampu. Itu jawaban singkat aja. Jika hal yang dilarang di dunia akan disayang surga, bagaimana dengan warna hijau yang akan menjadi warna baju di surga? Masya Allah. Nah, surat Al-Kahfi ayat 31. Nah, nanti termasuk kain sutranya juga ada yang warna hijau. Apa obat yang harus dilakukan ketika masih muda tapi sudah mengalami kebotakan dini? Lihat sebabnya. Ya, botak itu ada sebab medis, ada non medis. Ada karena makanan, ada karena pikiran. Lihat botaknya karena apa? Lihat sebab. Kalau tahu sebabnya, hilangkan sebab. Ya, hilangkan sebab. Di antara untuk ngusir botak, ya, di antaranya pakai apa? Kalian pakai, coba beli celak ismit. Celak ismit atau batu ismit dijual di online seperti batok kelapa, ditumbuk sendiri aja. Harganya cuma 15.000. Batok kelapa ditumbuk, campur madu dikit, campur air hangat, taruh di tempat botak sambil dipijit kuat. Nabi SAW bersabda, khairu ikhalikum al-ithmit fa innahu yumbitu asy'ar wa yajlu al-basar. Sebaik-baik kalian bercelak, gunakan celak batu ismit. Karena celak batu ismit itu menumbuhkan rambut. Jadi celak mata ismit itu numbuhin rambut bulu mata. Karena bulu mata kalau dikucek-kucek atau sudah saatnya dia jatuh, dia lepas. Kalau kalian sering pakai celak mata ismit, dia cepat tumbuh. Ternyata kandungannya mengandung potasium yang tinggi. Potasium merangsang penumbuhan rambut. Ya. Dan dia menjernihkan pandangan mata.
Kalau dipakai ke botak kepala ya ini aja pakai ismit tanpa menisbatkan ini caranya Nabi. Pakai batu ismit, taruh di kepala, campur air sama madu, biarin dibalurin di kepala 1 jam. Ya. Terus kalau pakai bagaimana dengan cara pengobatan yang modern sekarang dengan menggunakan serum atau kadang ditanam, ya ulama membolehkan kalau itu memang botak itu adalah penyakit dan untuk berobat diperbolehkan. Cukup sampai di sini karena santri jam 6 ada kajian, ya ada belajar mengajar, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini pertanyaannya banyak, mungkin dijawab di lain kesempatan. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan dari segala wujud kebaikan ini sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Dan semoga Allah sembuhkan orang yang sakit di antara kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pertanyaan istri anak